Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah agama di Indonesia. Materi yang saya akan sampaikan yaitu ada yang pertama A, sejarah masuknya agama Hindu di Indonesia. Yang B, masuknya agama Buddha di Indonesia. Yang C, masuknya agama Islam di Indonesia. Yang D, masuknya agama Kristen di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu masuknya agama Konghucu di Indonesia. Sebelum ke materi, kita harus tahu apa sih itu sejarah. Menurut para ahli, definisi sejarah adalah ilmu pengetahuan yang tersusun atas hasil penyelidikan peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Dan yang materi pertama ini yang A, sejarah masuknya agama Hindu di Indonesia. Munculnya agama Hindu di Indonesia berawal dari hubungan dagang antara pusat Hindu di Asia yaitu India dengan Nusantara. Hubungan dagang antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang dari wilayah Hindu inilah yang menyebabkan adanya asimilasi budaya sehingga agama Hindu dan Buddha lambat laun mulai berkembang di Nusantara. Di sini ada beberapa teori atau hipotesa mengenai masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu ada teori Brahmana. Menurut teori Brahmana, para Brahmana yang berasal dari pusat-pusat agama Hindu di dunia datang ke Nusantara karena undangan dari para penguasa di Nusantara yang ingin belajar lebih lanjut mengenai agama Hindu. Yang kedua itu ada teori kesatria. Menurut teori yang dikemukakan oleh Brick Mukherjee dan J.L. Moynes, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum kesatria, kaum prajurit kerajaan. Latar belakang dari teori ini adalah sering terjadinya kekacauan politik di India sehingga seiring terjadinya perang antar golongan di negeri ini, para kesatria atau prajurit yang mengalami kekalahan dan terdesak akhirnya melarikan diri sampai ke Indonesia. Prajurit tersebut akhirnya menetap di Nusantara dengan membentuk kumpulan atau kelompok-kelompok dan melakukan interaksi dengan penduduk pribumi. Akhirnya terjadilah akulturasi kebudayaan antar kebudayaan asing yang dibawa oleh tentara India dengan budaya lokal. Hal ini membuat semakin banyak masyarakat lokal yang menganut agama Hindu. Pada perkembangan berikutnya, akhirnya larilah kerajaan Hindu di Nusantara. Yang ketiga, teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Crom. Menurut teori ini, kaum Hindu dari kasta Waisya adalah yang paling berjasa dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia. Kaum Waisya merupakan kaum yang berasal dari pedagang seperti pedagang luar daerah dan saudagar. Yang keempat, teori Sudra. Teori ini diprakarsai oleh Pan Faber. Orang-orang tergolong dalam kasta Sudra adalah mereka yang dianggap sebagai orang buangan. Kaum Sudra ini diduga datang ke Indonesia bersama kaum Waisya atau kaum kesatria. Karena datang dalam jumlah yang sangat besar, kaum Sudra inilah yang telah memberikan andil paling besar terkait masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang kelima yaitu ada teori arus balik. Teori arus balik ini merupakan teori yang diprakarsai oleh P.F.D.K. Bosch. Teori arus balik menjelaskan bahwa yang berperan aktif dalam penyebaran agama Hindu di Nusantara adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Menurut dari Bosch, pengenalan agama Hindu pertama kali dibawa oleh pedagang dari India dan mereka menyebarkan ajaran tersebut pada sebagian orang. Yang B, masuknya agama Buddha ke Indonesia. Pertumbuhan agama Buddha di Indonesia dilatar belakangi
letak wilayahnya yang strategis, yaitu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Hal itu yang menyebabkan pada zaman dahulu Indonesia dijadikan sebagai jalur pelayaran yang strategis antara India ke Cina ataupun sebaliknya. Banyaknya pedagang Cina dan India melalui Indonesia menyebabkan adanya pengaruh kebudayaan baik dari India maupun dari Cina. Para pedagang itu juga tidak semata-mata melakukan perdagangan di wilayah Nusantara, akan tetapi mereka juga berperan dalam proses penyebaran agama pada saat itu, khususnya Buddha. Yang C, masuknya agama Islam di Indonesia. Agama Islam merupakan agama dengan pemeluk terbesar di Indonesia. Kementerian Agama di Indonesia memberikan data bahwa pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari jumlah keseluruhan pada perihal masuknya Islam ke Indonesia terus muncul sampai saat ini. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Makkah. Teori ini berpendapat bahwa Islam tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang melakukan perjalanan dan singgah ke Gujarat sebelum datang ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Yang D, masuknya agama Kristen di Indonesia. Pada tahun 1605, agama Kristen sudah tidak lagi merupakan barang asing di Kepulauan Nusantara. Ada kemungkinan besar pedagang-pedagang Kristen dari Khalifat Arab atau dari India Selatan telah sampai di Indonesia melalui dari abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Pada tahun 1323 sampai 1324, seorang anggota Ordo Fransiskan mengunjungi Kalimantan, Istana Majapahit dan Sumatera. Dan 20 tahun kemudian seorang utusan Sri Paus bertemu dengan sejumlah orang Kristen di Sumatera, akan tetapi pada zaman ini agama Kristen belum menyatu di bumi Indonesia. Dan yang terakhir, yang E, masuknya agama Konghucu di Indonesia. Agama Konghucu di Indonesia tiba sebagai agama keluarga. Agama Konghucu diperkirakan masuk ke Indonesia dengan adanya kedatangan komunitas Konfusian pertama kali terjadi pada masa formasi Kerajaan Majapahit. Mereka datang bersama tentara Tartar yang dikirim untuk menghukum Kartanegara atau disebut dengan Raja Singasari terakhir sebagai suatu bukti mengenai keberadaan agama Konghucu di Indonesia pada tahun 1688. Dibangun kelenteng Tianhokyong di Makassar tahun 1819. Dibangun kelenteng Banhingkyong di Manado dan tahun 1883. Dibangun kelenteng Muentiang Sui di Surabaya. Kelenteng Talang di kota Cirebon, Jawa Barat adalah juga merupakan salah satu Kongji Miao atau tempat ibadah Konghucu. Semua itu juga merupakan peninggalan sejarah dari agama Konghucu. Mungkin cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.